Halo semuanya, kenalin, aku Lia. Di sini kita akan pembahasan soal turunan fungsi pada mata kuliah kalkulus. Di sini udah ada beberapa teori, ada 9 teori tentang turunan fungsi aljabar. Lanjut aja langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1. Nah, di sini kita diminta untuk menurunkan fungsi fx jadi f aksen x. Nah, fx di sini sebelum diturunkan bisa ditulis ulang supaya mempermudahkan penulisan kita. Jadi kayak gini. Di sini x kuadratnya ditulis aja, ditulis ulang kayak gini. Terus 1 per x ini biar lebih mudah diturunkannya nanti, X-nya itu dipindah dari penyebut jadi pembilang. Jadi bisa ditulis ulang jadi X pangkat min 1. Terus kita tulis ulang lagi juga yang plus 1-nya. Nah, setelah itu kita cari F aksen X atau turunan dari Fx. Kayak gini. Kalau ada variabel atau X yang berpangkat kayak gini, cara menurunkannya tinggal pangkatnya ditulis di depan, terus variabelnya ditulis ulang, pangkatnya dikurang jadi min 1. Nah, untuk yang min ditulis aja lagi biasa, sama ditulis ulang lagi pangkatnya min 1, kayak gini, dikali X, tadi pangkatnya min 1, di min 1 lagi. Terus karena selanjutnya ini ada plus 1, nah untuk turunan dari konstanta itu nilainya sama dengan 0, jadi bisa ditulis plus 0. Oke, disederhanakan jadi 2x pangkat 1 min kali min 1 jawabannya jadi plus x pangkat min 1 min 1 lagi jadi x pangkat min 2. Plus 0 nggak usah ditulis lagi karena jawabannya juga pasti 0. Nah, 2 pangkat x, 2x pangkat 1 itu jawabannya 2x ditambah x pangkat min 2. Itu bisa ditulis 1 per x pangkat 2. Kayak gini. Nah, ini udah ketemu jawabannya, jawaban yang paling sederhana. Jawabannya berarti E. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau tadi pengurangan sama penjumlahan, sekarang kita disuruh nyari turunan dari perkalian. Nah, kalau perkalian itu teoremanya F, misal ada Fx, itu perkalian dari U kali V. Nah, berarti turunan dari Fx itu teoremanya U aksen dikali V ditambah V-nya, U-nya yang natural, V-nya diturunkan. Jadi, misal kita anggap X kuadrat di sini itu sebagai U. U itu sama dengan X kuadrat. Dan V itu sama dengan 3X min 1 pangkat 3, kayak gini ya. Nah, kita cari dulu U aksennya. U aksen itu sama dengan, kalau X pangkat 2 tadi, 2-nya ditaruh di depan, X-nya pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 jadi X pangkat 1, itu sama dengan 2X. V aksen, kalau ada sebuah fungsi yang dipangkatkan kayak gini, caranya hampir sama yang kayak X kuadrat tadi.
3-nya ditaruh di depan, kayak gini. Terus, fungsinya ditulis ulang. Jadi 3x min 1, 3 kurangi 1 jadi pangkat 2. Nah, karena ini 3x min 1 ini sebuah fungsi, maka yang ada di dalam kurung ini diturunkan lagi. Jadi 3x min 1 diturunkan jadi 3. Berarti dikali 3 bisa disederhanakan jadi 9 kurung 3x min 1 kuadrat, kayak gini. Oke, sekarang lanjut dimasukin ke teoremanya. Jadi, turunan dari fx, x kuadrat 3x min 1 pangkat 3 itu bisa ditulis u aksennya itu 2x kayak gini, dikali v natural, 3x min 1 pangkat 3. Terus, ditambah u tanpa aksen, x kuadrat, dikali v aksen. V aksennya 9, 3x min 1 pangkat 2 gini. Nah, ini tinggal kita sederhanain. Di sini ada 3x min 1 pangkat 3, di sini ada 3x min 1 pangkat 2. Nah, 3x min 1 ini bisa sederhanakan jadi seperti ini. 3x min 1 pangkat 2, yang ini ditulis ulang 2x dikali 3x min 1 ditambah 9x kuadrat. Kayak gini. Nah, ini kalau dikalikan lagi, itu jawabannya sama dengan yang ada di atasnya ini. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, jadi 3x min 1 kuadrat. 2x dikali 3x sama dengan 6x kuadrat. 2x dikali min 1 sama dengan min 2x plus 9x kuadrat. Kayak gini. Nah, ini bisa ditulis jadi lebih sederhana. 6x kuadrat plus 9x kuadrat. Jawabannya 15x kuadrat min 2x. Kayak gini. Jangan lupa yang depannya belum ditulis. 3x min 1 kuadrat. Nah, ini dia punya x kuadrat, dia punya x. X tinggal dikeluarkan dari dalam kurung, jadi 15x min 2 dikali 3x min 1 kuadrat. Jadi, ini jawaban akhirnya. Jawabannya B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita disuruh nyari turunan dari teorema pembagian. Nah, teorema pembagian itu bisa ditulis kayak gini. Misal aku punya U dibagi V. Nah, teoremanya itu teorema turunannya jadi U aksen kali V di minus U dikali V aksen per V kuadrat. Kayak gini. Nah, misal 3x min 5 ini sama dengan U. X kuadrat plus 7 itu sama dengan V. Maka U aksennya bisa ditulis jadi 3x min 5 diturunkan jadi 3. Terus V aksennya X kuadrat plus 7 diturunkan jadi 2x. Nah, bisa dilihat ya, ini
sesuai teoremanya, ini ini jadi V, ini jadi turunan U aksen, di minus U dikali V aksen. Nah, ini jadi V kuadrat. Bisa dilihat ini turunan dari 3x-5 berarti 3 ya. Ini udah bener kan? Ini sesuai sama U aksen ini dikali V yang biasa, terus U yang biasa dikali V aksen, turunan dari x kuadrat plus 7. Nah, ini V kuadrat ya, x kuadrat plus 7 di kuadrat ini. Nah, dari sini bisa mulai dikaliin nih. 3 dikali x kuadrat jadi sama dengan 3x kuadrat plus 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, ini yang bagian depan. Terus di minus yang bagian belakang, 3x dikali 2x sama dengan 6x kuadrat min 5 dikali 2x sama dengan min 10x diper x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Nah, ini jadinya jawabannya 3x kuadrat min 6x kuadrat. Jawabannya min 3x kuadrat. Terus di sini ada min, di sini ada min 10. Jadi jawabannya 10x. Di sini ada plus 21, karena di belakangnya nggak ada yang konstanta, jadi langsung aja ditulis 21. Terus, jangan lupa penyebutnya ditulis x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Nah, jadi jawabannya udah ketemu. Sesuai sama yang ada di sini. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi ada rumus turunan fungsi aljabar, sekarang ada rumus turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, ini udah ada rumusnya, jadi lebih gampang untuk dikerjainnya. Lanjut aja ke contoh soalnya. Di sini ada Y sama dengan 3 sin X min cos X. Nah, di sini kita disuruh menurunkan fungsi Y, jadi Y aksen. Nah, turunan dari trigonometrinya bisa kita tulis dulu, seperti ini. Di sini, turunan dari sin X itu bisa kita tulis jadi cos X. Turunan sin X itu cos X. Turunan dari cos X itu min sin X. Nah, ini teoremanya udah ditulis. Sekarang tinggal dikerjain. Y aksen. 3 sin X, 3-nya ditulis dulu, ditulis ulang. Turunan dari sin X itu cos X. Cos X. Min. Turunan dari cos X itu min sin X. Min sin X. Nah, disederhanain. 3 cos X. 3 cos X min sin X. Jadi plus sin X. Kayak gini. Jadi jawaban dari turunan Y tadi, jawabannya 3 cos X plus sin X. Jawabannya ada di B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tadi udah ada rumus buat turunan aljabar. Terus rumus turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang ada rumus turunan fungsi natural.
Nah, fungsi natural ini biasanya ditandai dengan ada kayak tulisan in kayak gini. Jadi ada dua teorema, ada teorema A sama teorema B. Lanjut aja langsung ke soal. Di sini ada turunan, kita diminta suruh nyari turunan in X dari 2X. Nah, tadi kan teoremanya, kalau kita disuruh nyari turunan dari in sebuah fungsi, kayak gini, itu turunannya jadi G aksen X per Gx. Nah, anggap aja 2x ini di sini sebuah fungsi Gx. Jadi, jawabannya bisa ditulis turunan dari in 2x itu bisa ditulis jadi turunan 2x itu 2. Terus diper fungsinya ditulis lagi 2x. 2x per 2 per 2x dicoret sama dengan 1 per x. Jadi jawabannya 1 per x. Untuk yang B, kita disuruh nyari d per dx turunan dari in x kuadrat plus 1. Nah, x kuadrat plus 1 itu sama aja fungsi gx. Berarti kita tinggal tulis ulang turunan dari x kuadrat plus 1, 2x. Terus kita tulis ulang fungsinya. Jadi x kuadrat plus 1. Oke, jadi jawabannya udah ketemu. 2x per x kuadrat plus 1. Untuk soal yang C, kita disuruh nyari turunan dari x in x. Nah, di sini anggap aja ini itu kayak teorema aljabar. Jadi ini adalah fungsi U, ini fungsi V. Jadi kalau tadi kan kalau penjumlahan kita disuruh nyari U aksen kali V plus U dikali V aksen. Nah, ini sama aja. Jadi yang pertama kita turunin dulu X-nya. Diturunin dulu X-nya, jadi turunan dari X itu 1 dikali in X. Kayak gini. Terus ditambah X ditulis ulang, dicari turunan dari in X. Turunan dari in X itu 1 per X. Terus disederhanakan, 1 dikali in X, jadi jawabannya in X. Plus X dikali 1 per X, coret, ditambah 1. Jawabannya in X plus 1. Sama aja, dibalik juga 1 per in X. Oke, untuk yang D, kita disuruh nyari turunan in X pangkat 3. Ini bisa langsung aja kayak yang teorema aljabar, itu 3-nya ditulis di depan, 3-nya diturunkan, dikali in X, 3 min 1, sorry, 3 min 1 maksudnya. Terus, fungsi yang ada di dalamnya ini diturunkan lagi. Turunan dari in X itu 1 per X. Jadi, jawabannya 3 in X kuadrat 1 per X. Ini dikali. Oke, udah selesai. Udah ketemu jawabannya. Itu untuk jawaban ABCD soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada fungsi fx in akar x plus 1. Nah, di sini kita ubah dulu akar x plus 1-nya jadi x plus 1 pangkat setengah. Akar itu kalau dipangkat jadi pangkat setengah kan. Nah, ini bisa kita tulis ulang fx x kayak gini sama dengan in
X plus 1 pangkat 1/2. Nah, turunannya langsung aja tadi kayak yang di soal sebelumnya. Itu pangkatnya diturunkan. Pangkatnya diturunin dulu. Terus ini kan fungsi tadi. Fungsi diturunkan, X plus 1 diturunkan jadi 1. Terus fungsinya ditulis di bawahnya. Udah sesuai kan sama teoremanya? Tadi kan teoremanya disuruh nyari D per dx dari in G X gini kan. Nah, itu jawabannya jadi G aksen X per GX. Ini. Nah, ini berarti tinggal dikaliin jadi 1, jadi 1/2 kali X plus 1. Gini. Oke, udah ketemu jawabannya. Lanjut, ini ada teorema yang terakhir, yaitu rumus turunan fungsi eksponensial. Di sini ada 3 rumus ya, biar lebih jelas. Langsung aja ke soalnya juga. Oke, di sini ada soal nomor 8. Nah, di sini ada Y sama dengan setengah E pangkat 2X min 3X kuadrat. Nah, berdasarkan teorema yang ada di slide sebelumnya tadi, yang Y sama dengan E pangkat X tadi kan. Nah, kalau dicari Y aksennya itu sama dengan X-nya dikali turunan dari pangkatnya berarti ya. Turunan dari pangkatnya berarti kayak Y X aksennya gitu sih. Oke, langsung aja ke soalnya. Jadi Y sama dengan, tadi ada setengah kan, setengah, ini Y aksennya tetap aja ditulis setengah, terus kita tulis ulang E pangkat 2X min 3X kuadrat. Nah, ini pangkatnya diturunkan, dikalikan sama fungsinya. 2X min 3X kuadrat diturunkan jadi 2 min 6X. Oke, bisa disederhanain lagi. E pangkat 2X min 3X kuadrat, 2-nya dikeluarin, jadi 1 min 3X. Nah, 2 setengah kali 2, coret, hilang. Tinggal E 2X min 3X kuadrat dikali 1 min 3X. Oke, ketemu jawabannya. Sama yang ada di sini. Jadi, tinggal diturunin aja. Oke, sekian video pembahasan soal-soal turunan fungsi. Untuk lebih jelasnya, untuk latihan soal, bisa akses link yang ada di sini. Di sini ada contoh-contoh soal turunan fungsi trigonometri, fungsi aljabar, fungsi natural, fungsi eksponensial. Bisa belajar dari sini. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih.